Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator, kami akan mempresentasikan mengenai regresi probit kelompok, analisis probabilitas dengan data kelompok. Nah, yang pertama ada anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Adlan, ada Yasa Palik, ada Ina dan Cynthia. Oke, pada slide pertama ada gambaran umum. Nah, judulnya itu kan regresi probit kelompok, analisis probabilitas dengan data kelompok. Nah, poin utamanya yang pertama ada regresi probit kelompok digunakan untuk menganalisis probabilitas atau proporsi suatu kejadian. Nah, yang kedua, metode ini sangat cocok ketika data individu tidak tersedia, tetapi data tersedia dalam bentuk kelompok. Nah, yang ketiga, regresi probit kelompok menggunakan pendekatan fungsi distribusi normal probit untuk memodelkan probabilitas. Selanjutnya, slide keduanya ada pengertian regresi probit kelompok. Nah, apa itu regresi probit kelompok? Regresi kelompok atau bisa disebut grouped regression adalah metode regresi yang digunakan ketika data tidak tersedia dalam bentuk individu, melainkan dalam bentuk kelompok. Nah, setiap observasi mewakili satu kelompok yang berisi informasi seperti jumlah anggota, jumlah kejadian berhasil atau gagal, atau nilai rata-rata variabel dalam kelompok tersebut. Contoh, dalam studi tentang keberhasilan vaksinasi, data yang tersedia adalah jumlah orang yang divaksinasi dan jumlah yang berhasil mengembangkan kekebalan dalam setiap kelompok usia atau wilayah. Selanjutnya di sini ada tujuan regresi probit kelompok. Nah, mengapa menggunakan regresi probit kelompok? Tujuan utama adalah untuk menganalisis dan memprediksi probabilitas suatu kejadian berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Nah, proporsi ya atau tidak. Metode ini membantu memahami pengaruh variabel independen terhadap peluang terjadinya suatu kejadian. Contoh, memahami bagaimana faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan akses ke layanan kesehatan mempengaruhi probabilitas seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Berikutnya ada data penelitian, yaitu data omset bulanan dan usia usaha pada UMKM makanan, yang terdiri dari jumlah sampel, jumlah bermitra, probabilitas, ZI plus 5, omset bulanan, dan usia usaha yang memiliki 15 data. Selanjutnya, untuk mengolah data tersebut, yaitu data tersebut termasuk regresi probit berkelompok, yaitu kita menggunakan FUs seperti tampilan awalnya, lalu tekan create a new FUs work file. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan memilih di kolom work file struktur, yaitu bertulisan unstructured atau undated. Lalu di seberangnya yaitu ada data rank. Nah, di sini kita memilih dengan jumlah banyaknya data. Data yang kami usulkan yaitu 15 data, jadi kita mengisi 15. Setelah itu, bisa klik OK di bawah. Setelah klik OK, tampilannya akan seperti ini. Lalu di atas itu ada objek. Nah, kita klik objek dan akan muncul tampilannya seperti ini. Dan di situ kita akan klik new object. Oke, kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu di type of object. Nah, di situ kita klik series. Nah, setelah diklik series, untuk di name for objeknya itu sendiri kita kasih sesuai nama. Nah, kalau di sini dicantumkannya itu ZI_5, lalu diklik OK. Nah, untuk yang omset dan juga usia sendiri, maka diselaraskan dengan yang tadi, bisa dengan cara di copy paste lalu namanya diganti, maka hasilnya akan menjadi seperti gambar di sini. Setelah itu dari
i_5, lalu omset, lalu usia itu di blok. Lalu setelah di blok, klik kanan, lalu open. Nah, setelah di open, lalu masuk ke klik as a group. Setelah itu, data yang dari Excel dimasukkan ke setiap nama yang sudah tertera di atas. Nah, misalkan dari data yang dari Excelnya itu omset, lalu masuk di Fuse-nya juga di bagian kolom omset. Nah, itu disesuaikan keseluruhan, dan jangan lupa jangan menyimpan data di kolom yang salah, karena itu akan memberikan jawaban yang nantinya akan salah ke sananya. Setelah itu lalu klik quick. Nah, setelah dari klik quick, di bawah ada estimate equation. Baik, perkenalkan, nama saya Sapri Raya dengan NPM 24100011018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang ke-15 itu kita itu ketik GTI_5 C omset usia. Lalu yang ke-16 metodenya itu harus least square. Yang ke-17 lalu sampelnya itu ketik 15, setelah itu klik OK. Nah, kalian bisa lihat ya di gambar yang ada di PowerPoint tersebut. Nah, sekarang ke step yang terakhir, yaitu ini, maka akan muncul hasilnya dari perhitungan ini. Untuk interpretasinya yaitu hasil analisis regresi menunjukkan bahwa model yang digunakan signifikan secara keseluruhan, ditunjukkan oleh nilai prob atau F static sama dengan 0.0142, artinya kurang dari 0.05. Artinya omset bulanan dari usia usaha secara bersama-sama berpengaruh terhadap YTI_5. Nilai R square sama dengan 0.5077, menunjukkan bahwa sekitar 50% variasi YTI_5 dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Secara parsial, omset bulanan memiliki hubungan positif dengan YTI_5 atau koefisien 0.2503. Namun pengaruhnya belum signifikan secara statistik. Sementara usia usaha memberikan pengaruh yang sangat kecil dan juga tidak signifikan. Dengan demikian, meskipun model regresi sudah signifikan secara simultan, kedua variabel independen dalam model ini belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara individual. Meskipun omset memiliki kecenderungan pengaruh yang lebih relevan dibanding dengan usia usaha. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara keseluruhan.